Hai para teman, kembali lagi bersama saya di channel Noabe. Dan saat ini Anda berada di channel saya. Salam persatuan dan tetap semangat. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Sedikit terlambat sih sebetulnya, ucapin selamat tinggal ini beberapa minggu yang lalu. Selamat tinggal 2020 San. 2020. Selamat tinggal 2020 dan selamat datang di 2021. Selamat datang di Oktober. Ya buat order apa sih? Oke, kenapa saya bisa bilang ini terlambat? Karena sebelum tahun baru, seminggu sebelumnya saya mengalami yang namanya demam. Tiba-tiba aja badan drop. Mungkin terlalu kebanyakan kegiatan yang membuat saya jadi drop lah. Sebetulnya sih nggak masalah mau banyak kegiatan, yang penting asupannya harus banyak. Dan itu celakanya saya kurang asupan. Ya akhirnya drop. Dan saya terkapar. Sedihnya lagi saya tahun baruan di kasur yang tidak saya inginkan. Asli gak enak banget, dan ternyata untuk sehat itu sangat mahal. Jadi untuk kalian para teman, jaga kesehatan ya, apalagi di tengah pandemi ini yang gak berujung, kapan berakhirnya kita juga nggak tahu. Ya, jaga kesehatan aja. Semoga di tahun baru ini 2021 kita bisa mendapatkan kesehatan, rezeki, dan sukses selalu, dan semakin berhasil, semakin meningkat. Yang tentunya ada evaluasi ya dari tahun sebelumnya, kita harus ada peningkatan lah untuk next year. Tapi pada intinya seperti itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk para teman yang sudah mendukung channel saya, dan mohon maaf sekali nih, mungkin udah 3 minggu lebih nih saya nggak upload video. Ya itu karena memang kondisi saya 2 minggu terakhir ini sedang ngedrop. Jadi nggak sempet buat video, dan ini video pun saya buat ya rasa-rasa mengucap mohon maaf untuk para teman yang mungkin harap-harap atau nggak berharap juga, ya nggak apa-apa lah. Tapi saya sangat minta maaf sekali buat orang yang sudah mensubscribe saya, terutama para teman. Ya sebetulnya sih saya masih senang di bidang musik, tapi akan saya coba karena teman saya sudah berhasil nih, udah monet. Jadi saya mungkin akan kembali ke cover musik, yang katanya sih ya tetap saya harus izin dulu kata mereka. Tapi akan saya coba karena jiwa saya tetap di musik sih. Jadi terima kasih untuk para teman yang sudah, sekali lagi nih, yang sudah mendukung saya. Jangan sungkan-sungkan untuk like, share, dan subscribe, dan kasih nih ide apa ya yang ya sekiranya buat video konten apa kayak yang menarik gitu. Oh iya, akhir-akhir ini nih saya ini pas di saat saya sakit nih, kan bosen nih ya saya sambil tiduran. Kebetulan saya suka banget nih sama yang nama anime. Itu percaya nggak? Saya langsung kebut dari season 1 sampai sekarang season berapa? 4 ya? Final season. Itu saya kebut, saya tonton. Gila. Dan akhirnya makin pusing saya. Makin pusing. Tapi nggak apa-apa, saya langsung suka nih anime. Makanya saya akan bahas anime ini. Dan manganya pun udah mencapai 136 ya. Udah 136 chapter. Jadi ya katanya sih akan berakhir di bulan April. Entah tanggal 19 atau 29, saya nggak tahu. Yang jelas sih katanya sih bulan April akan berakhir. Udah dipastikan itu akan berakhir. Sayang sekali ya, bisa saya suka anime ini, tapi dia akan berakhir. Tonton terus channel saya Noabe, dan kali ini saya akan membahas tentang Shingeki no Kyojin. Eren, onegai, kaette kite. Oke, pembahasan kita kali ini tentang manga yang sedang fenomenal dan sedang digandrungi para pecinta anime, karena sekarang animenya sedang berlangsung, bahkan sudah menginjak ke episode kelima. Yang kita bahas kali ini adalah manganya.
manganya pun sudah udah sampai ke chapter 136. Nah, ini sangat menarik dan kondisinya sekarang di manga chapter 136 itu adalah bahwa si Renner, si Jen, Connie, Falco, Gaby, dan Armin, Levi, dan Mikasa sekarang mereka sudah bersatu dengan tujuan ingin menghentikan langkah-langkah si Eren Jaeger yang sedang ingin menghancurkan umat manusia yang ada di dunia dengan wujud Founding Titan. Nah, Founding Titan ini perlu Anda ketahui bahwa dia memiliki kekuatan bisa memerintah para Rambling itu titan dinding. Titan yang dinding tingginya sampai 50 meter. Wow, tinggi ya. Tinggi Ada 10 banget. juta Titan. Nah, dan itu diperintahkan oleh Eren Jaeger untuk membinasakan umat manusia yang ada di dunia. Gila, serakah banget kan. Dan ini tidak disukai sama teman-temannya karena udah melenceng dari tujuan awal. Karena sebenarnya ekstrim. Sebenarnya tujuannya mereka kan ingin membasmi Titan yang ada di dunia, membebaskan umat manusia biar tidak ada lagi Titan yang mengancam umat manusia. Nah, dan itu malah dilakukan berlawanan sama Eren Jaeger dan itu tidak disukai sama teman-temannya. Akhirnya bergabunglah mereka. Nah, menariknya sekarang kan chapter 136 si kelompok ini udah sedang menyerbu si Eren Jaeger yang ingin menghancurkan dunia. Nah, sekarang mereka tuh turun dari perlu diketahui menyusul Founding Titan ini dengan menggunakan pesawat ya. Iya. Dan itu pun habisnya solarnya pun udah habis lah. Bensinnya udah habis lah, bahan bakarnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk terjun ke tubuhnya Founding Titan, tubuhnya si Eren ya, Founding Titan. Mereka terjun dan ternyata di sana ada 9 Titan yang terdahulu yang diciptakan oleh Ymir. Betul nggak? Bukan cuma 9 sih sebenarnya. Banyak ya. Banyak banget. Jadi Ymir ini adalah Titan pertama, nenek moyangnya Titan yang menciptakan para Titan yang ada sekarang. Dari turun-temurun lah. Dari dia turun terus sampai sekarang ya. Dan itu membuat para prajurit jagoan kita ini kewalahan. Bahkan si Levi aja kakinya udah terluka. Si Armin pun udah dilahap sama Titan yang wajahnya mirip babi itu ya. Saat dia mau berubah jadi kolosal. Ketika dia mau berubah jadi kolosal, tiba-tiba aja si Armin termakan. Nah, terus akhirnya mereka semakin terdesak. Nah, menarik nih. Chapter 136 itu kan sampai udah datang terdesak dan tiba-tiba itu loncat nggak sih? Loncat ya? Enggak ya? Jatuh, tapi ada yang menyelamatkan. Nah, dan ternyata yang menangkapnya itu adalah seekor burung. Ternyata itulah Titan. Dan ini menurut saya cerita yang kejutan. Surprise. Shock. Soalnya selama kita nonton dari season pertama sampai season 136 tuh, dan kita belum menemukan sama sekali yang namanya Titan terbang burung, yang berbentuk burung dan bisa terbang. Dan ini muncullah di sini dan semakin menarik. Tapi sayangnya 136 hanya sebatas menyelamatkan para jagoan kita nih, si Renner, Mikasa, si Jen, si Connie, ya kan? Ya. Si Gabe, si Levi, dan mereka diselamatkan oleh si Annie, Gaby, dan Falco Falco ini adalah yang sudah berubah wujudnya menjadi Titan burung apa sih? Burung ya, gagak. Sebut aja Titan Falcon. Titan Falcon ya. Gila, keren ya. Sekarang menarik nih. Kira-kira menurut ente akhir dari cerita ini gimana?
Jadi penasaran nih kita ya. Iya, iya. Soalnya dengar kabar dari penerbitnya sendiri nih yang Pengarang si siapa ya. sih? Hajime ya? Hajime siapa? Sensei. Hajime Sensei, arigato. Dia memang ingin mengakhiri chapternya itu di 139. Dan katanya sih akan berakhir di bulan April lah ya. Sebentar lagi lah. Tanggalnya kita nggak tahu, tapi katanya sih sampai bulan April dan itu berakhir. Nah, jadi pertanyaan kita nih, kira-kira akhir dari cerita ini menurut seperti apa nih? Kira-kira nih. Kalau dari interview dari si pengarangnya, Babang Hajime, gak bakal bikin happy ending karena dia bakal bikin dark ending. Serius? Serius. Ini menarik nih, soalnya kalau dark ending kita harus nemuin apa Dia ya? menyakiti semua pembacanya. Sadis banget ya. Wah, tapi gue suka sih. Gue suka nih. Soalnya gini, kalau happy ending tau lah ya. Pasti. Emang hambar juga sih Kalau sebenarnya. happy ending tuh pasti jagoan menang lawan penjahat, dah selesai. Tapi ini set ending sangat menarik. Set endingnya seperti Kira-kira apa? Dark ending? Nah, Tidak. dark ending, set ending ya seperti apa bentuk ceritanya kita nggak tahu, dan siapa yang bisa mengeksekusi si Eren Jaeger ini. Ini yang menarik. Nah, menurut lo ceritanya seperti apa nih? Dan siapa yang bisa menghentikan langkah si Eren? Secara sekarang si Armin aja kan udah dilahap nih. Posisi sekarang kan si Armin tadinya maunya Ini berdasarkan manga ya, berdasarkan manga ya. Tadinya Armin maunya pinginnya dengan obrolan aja, ngobrol gimana cara jangan beginilah. Cuman kayak Naruto lah, cuma ngobrol-ngobrol akhirnya tobat orangnya. Gak gitu. Kalau di sini si Eren nggak mau. Si Eren nggak suka dengan cara yang seperti itu. Dia punya pemikiran sendiri. Yang nggak mau tinggal satu pilihan lagi, menghentikan Eren dengan membunuh dia. Nah, jadi pertanyaan kita, kira-kira lu bisa nebak nggak siapa karakter yang cocok untuk bisa membunuh si Eren? Kalau berdasarkan set ending dan dark ending lah. Banyak peluang ya. Peluang pertama dimiliki si Falco. Falco bebas di udara. Bisa. Di lehernya si Eren udah ada dinamit yang ditaruh kart Titan. Tapi belum sempat diaktifkan karena si kart Titan harus melawan ribuan Titan. Dia udah kewalahan, tersesat. Meskipun yang katanya di karakternya dia bilang meskipun 100 kali ya gagal gitu kan. Iya. Jadi karena si Falco ini seperti main karakter utama. Jadi di season final ini si Falco itu selalu disorot. Di episode pertama ya. Dari episode pertama dia udah dimunculkan untuk pertama kalinya. Itu dia. Dan seolah-olah dia yang mengakhiri penerbitnya sendiri ingin menunjukkan ke pemirsa bahwa gue loh karakter utama gitu kan. Nah, biasanya karakter utama itu selalu dimunculkan di adegan pertama. Itu untuk Falco ya. Itu biasanya sih alurnya ya. Falco dengan Gaby. Kalau untuk peluang melumpuhkan atau mematikan si Eren. Karena di leher Eren kan udah ada dinamit. Si Gaby ada di atas si Falco. Si Gaby membawa senapan anti Titan. Itu tinggal ditembak aja, harus meledak. Itu bisa berpeluang ya. Kalau untuk si Reiner sendiri sebenarnya si Reiner udah inilah. Di sisi lain dia udah putus asa tuh sebetulnya kan. Udah sulit kalau saya Reiner. Dia dari hatinya sih dia udah putus asa sebenarnya. Iya. Dia sebenarnya udah pengen mati sebenarnya, cuman dikasih semangat lagi sama yang lainnya. Di-push biar lawan lah. Sampai mati pun yang penting umat manusia setidaknya ada yang selamat lah ibaratnya kan. Jangan terlalu abis-abis banget loh misalnya gitu. Nah, cuman nih yang jadi permasalahannya adalah si penerbitnya Hajime siapa? Hajime Masite, Watashiwa. Arigato. Si Hajime ini ingin mengakhiri kisah ini, manga ini dengan set atau dark ending. Nah, kalau si Falco, si Gaby atau si Reiner, si Armin pun memang ada kemungkinan juga. Cuma masalahnya kan dia udah dimakan nih. Tapi kita nggak tahu, mungkin nanti di chapter berikutnya dia muncul.
Ini kan kita berdasarkan chapter yang 136 nih. Si Armin dimakan, si Eke Atau dimakan. itu juga itu kan masih misteri. Masih misteri. Cuma nih kita berandai-andai aja. Kalau seandainya si Falco atau si Gaby yang bisa mengakhiri si Eren, gue rasa itu bukan sad ending. Happy ending. Happy ending untuk Tapi masih belum happy ending juga. Gimana mikirin Mikasa? tapi seenggaknya bukan Mikasa. Nah, menurut gua Mikasa ini kunci dari karakter yang bisa mematikan si Eren, dan kunci pula untuk mengakhiri kisah yang sangat sad ini. Dark banget. Karena apa? Kenapa coba? Karena si Mikasa, kita udah tahu lah. Kalian juga udah pada tahu ya. Kalau belum tahu ya silakan aja nonton manganya atau animenya dari season pertama sampai sekarang. Bagus. Pokoknya si Mikasa ini adalah yang selalu melindungi si Eren. Nah, Masih kecil ya. kalau untuk mengacu ke sad ending dan dark ending, gue rasa Mikasa adalah calon terkuat untuk melengkapi kisah ini. Tapi kalau berdasarkan dari cerita di manga chapter 136 nih yang lagi jalan sekarang nih, bahwa sebetulnya nih mereka ini membagi dua kelompok, ya kan? Ya, betul. Betul. Mereka ini membagi dua kelompok, yaitu yang satu harus menyelamatkan si Armin yang ada di dalam tubuh Titan berkepala babi, dan yang satunya lagi di kelompok yang lain dia harus membunuh si Eren kan? Ya. Nah, dan itu sudah sedang berlangsung karena udah menaruh dinamit di kepala si Eren. Iya. Nah, Ceher. dan dilakukan sama siapa? Titan. Titan namanya gue lupa lagi. Ntar kalian tonton aja. Kita searching lagi. Nah, ini akan lain cerita. Ini akan lain cerita kalau seandainya si Titan berkepala babi ini menjauhi dari kepala si Eren ya. Karena ternyata si Titan kepala ini malah ingin melindungi si Eren kayaknya ya. Sepertinya karena mereka si Titan ini mengetahui rencana mereka. Karena insangnya ya, bosnya ini ibaratnya ya. Bosnya ini ingin dilumpuhkan atau dibunuh. Makanya dia berusaha menggapainya untuk melindungi si Eren ceritanya. Gue rasa ini bakal jadi konflik karena di sisi lain si kelompoknya Ani dan si Mikasa dia harus menyelamatkan si Armin yang sudah dimakan Titan yang berkepala babi. Jadi si Armin itu udah ada dalam tubuhnya si Titan ini yang berkepala babi. Dan celakanya si Titan kepala babi ini dia larinya mengarah ke kepalanya Eren karena dia bertujuan ingin melindungi si Eren. Gue rasa itu bakal jadi konflik. Dan itu kayaknya itu yang tujuannya si penerbit bakalan dark. Emang sulit sih. Ini gila menarik banget kayaknya sih. Bener gak? Kayaknya menarik banget ini. Soalnya, gue udah gak sabar nih kisah akhir endingnya seperti apa. Dan kayaknya di situ konfliknya gila. Kayaknya, emosional banget kayaknya. Terus? Nah, gue rasa ini akan jadi sangat menarik karena konflik yang sangat dalam dan bakal terjadi di situ. Yang menang siapa? Mikasa. Bisa jadi Mikasa, tapi dia tetap harus dia juga harus menghentikan. Dia nggak mau, dia jangan mengegoiskan, jangan mengutamakan keegoisannya kan. Kalau dia egois memikirkan cinta, mungkin teman-temannya bakal mati semua. Dia harus menanggung dosa karena umat manusia sebenarnya udah ada di tangan dia. Seandainya kalau dia memenangkan pertarungan ini nih, konflik ini nih. Ya. Nah, seandainya dia udah bisa melumpuhkan mereka lah, teman-temannya. Tapi dia tetap juga harus menghentikan si Eren kan, mau nggak mau si Eren harus berhenti. Si Eren harus berhenti dan si Eren nggak mau berhenti, masalahnya di situ. Karena dia ya itulah mungkin ini yang dimaksud dari si bos Hajime. Arigatou. Jadi ini yang dimaksud Hajime ya, yang dimaksud bahwa ini benar-benar dark, sad ending. Bener gak sih? Iya. Kayaknya seperti itu. Ending. Tapi emang sangat menarik sih. Ada banyak kemungkinan akhir ceritanya seperti apa. Tapi sepertinya kalau mengacu dari sad ending sih, gue rasa emang
Mikasa calon terkuat lah. Atau mungkin Mikasa bisa membuat yang memiliki Titan ya termakan oleh Ymir ini. Jadi kayak Reiner semuanya udah termakan nih. Emang si Ymir emang masih ada? Ymir itu masih dalam bentuk anak kecil itu loh. Masih terlihat kan. Ymir dan si Eren. Berdua kan mereka. Jadi yang menggerakkan Titan-Titan yang banyak itu si Ymir sebenarnya. Titan-Titan yang di atas tubuhnya, bukan si Eren. Yang menelan si Armin, menurut gue itu si Ymir sebenarnya yang mau semuanya. Jadi semua Titan-Titan yang keturunan-keturunan Titan yang bisa dikontrol. Tapi kan di si Armin juga gua rasa sudah masuk. Tapi gua ada ini ada scan di mana si Armin ada di antara alam di pasir itu kan. Itu di alam 4. Yang seperti si Eren itu kan. Nah, itu gua rasa juga ada maksud. Bisa jadi si Armin pun sebenarnya bisa hidup lagi kan. Di situ ada JK, ada Armin. Yang masih di luar ada Reiner, Katetan, Falco. Pokoknya yang punya Titan-Titan itu ntar dimakan semua. Biar nanti nggak ada lagi Titan. Bisa keinginannya si Eren. Dan Eren minta dibunuh sama Mikasa. Kenapa si Eren, kita bisa berpikiran si Eren minta begitu? Karena ada clue-nya ya. Pertama gini, waktu di Paradise kan ya? Di Paradise, si Eren kan dengan rambutnya yang cool banget itu kan, belakangnya itu. Jadi keren. Biasanya penjahat begitu, harus nampak kayak ini, fuckboy. Fuckboy. Ya harus kelihatan seperti itu. Si Eren ini nyindir terus si Mikasa. Bahkan dia berusaha untuk si Mikasa biar membenci dia gitu kan. Dia terus berusaha keras. Ini yang gua tangkap nih. Si Eren terus-terusan ngomporin si Mikasa biar si Mikasa benci sama si Eren. Kalau dari segi percakapan mereka waktu di Paradise ya. Dan itu kayak gua rasa tuh kenapa si Eren bisa begitu? Karena dia udah punya vision. Ingatan masa depannya bahwa yang harus membunuh dia adalah Mikasa. Jadi ini menurut prediksi gua. Jadi poin penting Mikasa lah. Jadi karakter yang paling penting sebenarnya Mikasa kita tuh. Kalau mengacunya ke set dan dark ending ya. Karena si Hajime maunya gitu. Begitu. Nah sekarang yang berpotensi untuk menciptakan set ending dan dark ending itu biasa Mikasa yang bisa. Bener kan? Cuman Mikasa yang bisa. Falco oke, bisa matiin, tapi kan dia nggak ada set endingnya. Dia happy malah dia, mulutnya dia happy. Tapi yang sedih ya si Mikasanya. Lebih dark kalau dia yang lakukan. Oke. Segitu aja perlu. Ya itu aja. Menarik sih. Wajib kita tunggu. Ya pembuktiannya benar apa enggak, mudah-mudahan sih. Ya itu mah tergantung si Bang Hajime ya. Arigato Pak. Bang Hajime ya. Kalau dia maunya seperti itu, gue rasa sih prediksinya ya seperti itu. Oke, kayaknya seperti itu. Dan tetap bagi kalian yang penggemarnya Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, saksikan terus manganya, dan sekarang sudah berlangsung anime, saksikan terus dan kita ikuti bareng-bareng akhirnya seperti apa. Apakah benar si Mikasa yang menjadi karakter penting atau yang eksekutornya dan akhirnya berakhir sad atau dark ending ya, atau mungkin Mikasa juga malah bunuh diri, atau Mikasa bunuh diri, nggak tega pacarnya jadi dia bunuh pacarnya, akhirnya bunuh diri. Jadi kayak Romeo dan Juliet dong ya. Mungkin seperti itu. Tapi gue rasa sih kayaknya Mikasa deh. Kalau Falco, Gaby nggak mungkin. Kalau mau dark bener ya harus melibatkan emosi. Ya. Nah, yang berpeluang punya emosi ya si Mikasa ini. Gue rasa. Kita kayaknya spoiler banget ya. Maaf Bang Hajime. Kayaknya sih memang pemikiran Anda itu sepertinya udah ketebak sama saya. Tapi ini hanya sebatas prediksi ya asumsi kita aja. Mudah-mudahan maunya kita sih jangan set ending ya. Tapi ending lah. Mudah masih Eren udah jadi penjahat dia di final season ini kan sih. Tapi ada option lain. Ya banyak lah option lain kayak gini.
Misalnya itu cuma mimpi, tiba-tiba si Eren terbangun dari awal season season 1. Ulang lagi dong. Iya betul. Jangan-jangan itu mimpi. Iya, makanya itu. Janganlah. Janganlah Bang Hajime, jangan. Jangan. Gak keren lah Bang. Udah set ending aja lah kalau gitu mah. Pokoknya jangan tiba-tiba mimpi akhirnya nggak mau ngelakuin si Eren tiba-tiba. Gua jangan melakukan ini. Ini hanya mimpi. Nggak asik. Jangan udah. Ceritanya udah gak bagus. Jadi nggak bagus. Udah kayak gini aja. Bagus Bang Hajime, pertahankan. Kalau memang mau set ending atau tidak ending, lakukan sejahat mungkin. Pokoknya lakukan sejahat. Ya ini memang itu tujuannya Bang Hajime. Dia ingin menyakiti penggemarnya. Sadis kan? Ya kalau memang begitu ya udah lakukan. Saya dukung Anda. Tapi terlepas dari itu semua, gila karyanya udah emang keren. Wajib kita tunggu ya. Akhirnya seperti apa? Terlepas dari itu ya tergantung dari Bang Hajime. Mudah-mudahan sih nggak meleset. Tapi kalau memang pun meleset, ya kita tetap jadi penasaran. Ya kan? Ini hanya sebatas asumsi dan mungkin cukup sekian dari saya, dari kita, dari Noyabe dan ini siapa ya Pak? Isa. Oke. Bang Taka ini. Saya sengaja mendatangkan Bang Taka dari Jepang. Takayaki. Udah nggak nyanyi lagi Bang? Enggak. Sekarang saya jualan aja Bang. Oh ya udah oke. Oke ya, cukup sekian dari kita dan saksikan terus Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Dan sekarang sedang ongoing. Mudah-mudahan yang apa dikatakan Bang Hajime memang terbukti. Tapi kalau bisa sih janganlah. Jangan set lah kalau bisa. Jangan set banget lah. Jangan set banget lah. Ayo cukup sekian dari kita. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfaat dan ya terhibur. Yang memang sih gak ada apa-apanya. Tapi kita nantikan ya episode berikutnya sampai akhir. Kita ikuti perjalanannya dan cukup sampai di sini. Jangan lupa like, share, and comment, subscribe pula. Jika kalian memiliki saran dan kritik silahkan isi di kolom komentar seperti apa. Kita tunggu ya. Dan bagi yang sudah subscribe terima kasih dan bagi yang belum silahkan like dan subscribe. Oke. Salam persatuan.